Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang berkesulitan belajar. Kali ini kita akan membahas tentang disleksia. Apa itu disleksia? Mari kita lihat pembahasannya. Disleksia adalah sebuah bentuk kesulitan belajar spesifik yang biasanya dialami seseorang dalam melakukan kegiatan membaca. Secara individu, tingkat kefasihan mereka dalam membaca itu lebih rendah dari apa yang diharapkan. Namun inteligensi mereka normal, bahkan ada di antara mereka yang inteligensinya di atas rata-rata atau di atas normal. Nah, gangguan ini bervariasi dari orang ke orang. Jadi setiap orang memiliki variasi yang berbeda-beda. Walaupun sebenarnya gangguannya sama, yaitu disleksia. Ada 3 jenis disleksia. Yang pertama adalah disleksia dan gangguan visual, disleksia dan gangguan bahasa, dan disleksia dan gangguan diskoneksi visual auditoris. Nah, ketiga jenis disleksia ini akan kita bahas satu persatu. Disleksia dan gangguan visual. Disleksia jenis ini biasa disebut disleksia disedetis menurut Helmut Michaelbus. Kelainan ini jarang terjadi, hanya terdapat pada 5% kasus disleksia. Ini menurut hasil penelitian Jikocin pada tahun 1986. Gangguan fungsi otak bagian belakang ini dapat menimbulkan gangguan dalam persepsi visual, yaitu pengenalan visual tidak optimal, membuat kesalahan dalam membaca dan mengeja visual, dan juga terjadi defisit dalam memori visualnya. Ada perputaran dalam bentuk huruf-huruf atau angka-angka yang hampir mirip bentuknya, seperti melihat pada bayangan cermin. Misalnya B dan D, P dan Q, 5 dan 2, 3 dan E. Atau huruf dan angka terbalik atau inversion, misalnya M dan W, N dan U, 6 atau 9. Yang kedua adalah disleksia dan gangguan bahasa. Disleksia ini berhubungan dengan gangguan linguistik. Olehnya itu disebut disleksia verbal atau linguistik. Beberapa penulis menyebutkan prevalensi yang cukup besar, yaitu 50% sampai 80%. Nah, 50% dari jenis ini itu mengalami keterlambatan bicara atau disfasia perkembangan. Terutama pada masa balita atau prasekolah. Ini juga menurut hasil penelitian Jikocin pada tahun 1986. Legin dan Boma pada tahun 1987 itu menyebutkan bahwa kelainan ini didapat pada sekitar 4% dari semua anak laki-laki dan 1% pada semua anak perempuan pada populasi disleksia. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata anak laki-laki lebih besar potensinya pada disleksia dibanding dengan anak perempuan. Disleksia dan gangguan bahasa, gejalanya dari jenis ini berupa kesulitan dalam diskriminasi atau disleksia disfonemis, seperti P dan T, G, B dan G, T dan D, T dan K, kesulitan mengeja, kesulitan menyebut atau menemukan kata atau kalimat, dan urutan kata yang kacau, misalnya sekolah atau sekolah. Jadi gejala yang nampak pada disleksia dengan gangguan bahasa ini lebih kepada huruf yang hampir mirip pengucapannya. Makanya disebut disleksia disfonemis. Misalnya P dan T, jadi pengucapannya itu kedengarannya hampir mirip PT,
B, G, T, D, T, K. Kemudian juga urutan kata yang menjadi kacau, misalnya sekolah itu menjadi sekolha, mobil menjadi molib. Nah, jadi banyak anak mengucapkan seperti itu. Kemudian gangguan yang ketiga adalah disleksia dan diskoneksi visual auditoris. Disleksia ini disebut dengan disleksia auditoris. Pada disleksia jenis ini ada gangguan dalam koneksi visual auditoris, terutama pada grafen dan fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip satu sama lain dalam sebuah penggunaan bahasa yang sama. Nah, kalau kita berbicara tentang fonem, maka kita berbicara tentang bunyi. Sedangkan kalau kita berbicara tentang grafen, maka kita lebih mengarah kepada hurufnya. Selain itu, anak membaca dengan lambat ya. Dalam hal ini bahasa verbal dan visualnya baik. Jadi mereka jenis ini mereka punya bahasa verbal dan visual yang baik. Ada yang ia lihat tidak dapat dinyatakan dalam bunyi bahasa. Jadi apa yang dia lihat itu tidak dapat dinyatakan dalam pengucapan atau bunyi mengucapkan dalam bunyi bahasa. Ada gangguan dari cross modal, yaitu visual dan auditorinya. Jadi apa yang dilihat itu tidak bisa diucapkan sesuai dengan apa yang dia lihat. Jadi bunyi yang dihasilkan itu berbeda dengan apa yang dilihatnya. Kemudian untuk kesalahan baca, untuk menegakkan identifikasi yang baik terhadap anak disleksia, sebaiknya kita mengetahui atau memahami kesalahan-kesalahan kesalahan-kesalahan membaca yang ada pada mereka. Misalnya di sini ada 3 kesalahan yang akan diidentifikasi. Yang pertama adalah kesalahan pada membaca permulaan, kesalahan pada membaca lisan, kemudian kesalahan pada membaca pemahaman. Mari kita lihat kesalahan-kesalahan apa saja yang ada pada 3 jenis kesalahan baca ini. Yang pertama adalah kesalahan baca permulaan. Pada kesalahan baca permulaan ada beberapa ciri atau hal-hal yang bisa dilihat pada anak. Pertama adalah penghilangan kata atau huruf. Jadi menghilangkan satu kata atau satu huruf ya. Kemudian penyelipan kata, menyelipkan kata, suatu kata pada sebuah kalimat misalnya ya. Penggantian kata, mengganti kata dengan kata lain yang sama sekali tidak ada maknanya untuk kalimat tersebut. Kemudian pengucapan kata salah dan makna yang berbeda. Pengucapan kata salah tetapi makna sama, atau pengucapan kata salah dan tidak bermakna sama sekali. Kemudian yang ketujuh, pengucapan kata dengan bantuan guru. Jadi mengucapkan kata dengan bantuan guru, misalnya melanjutkan apa yang dikatakan guru, misalnya ma, siswa melanjutkan dengan kan. Kemudian yang ke-8 adalah pengulangan. 9 pembalikan kata, jadi membalikkan kata. 10 pembalikan huruf. 11 kurang memperhatikan tanda baca. Kemudian ke-12 pembetulan sendiri. 13 ragu-ragu dalam membaca. Dan ke-14 tersendat-sendat ketika membaca. Itu kesalahan-kesalahan pada membaca permulaan. Nah, kesalahan-kesalahan yang ada pada membaca lisan bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah menunjuk tiap kata yang sedang dibaca. Jadi biasanya kalau anak membaca, dia menunjuk kata per kata yang dia baca. Kemudian yang kedua, menelusuri tiap baris bacaan yang sedang dibaca dari kiri ke kanan dengan jari. Jadi anak menelusuri tiap
baris ya, baris dari bacaan-bacaan. Kemudian yang ketiga, menelusuri tiap baris bacaan ke bawah dengan jari. Jadi tidak baris kiri ke kanan, tetapi baris ke bawah. Jadi menelusuri tiap baris ke bawah. Kemudian keempat, menggerakkan kepala, bukan matanya yang bergerak. Pada anak ini bukan matanya yang bergerak, tetapi kepala ikut bergerak. Jadi artinya menengok ke arah mana yang dibaca itu. Jadi bukan hanya mata, biasanya hanya mata yang bergerak, tapi ini kepala ikut bergerak. Kemudian menempatkan buku dengan cara yang aneh, mungkin miring atau terbalik ya. Kemudian keenam, menempatkan buku terlalu dekat dengan mata. Jadi jarak antara mata dengan buku itu terlalu dekat. Kalau biasanya hanya misalnya 30 cm ya jarak dari mata ke buku, anak 20 atau di bawah dari itu. Jadi terlalu dekat. Kemudian ketujuh, sering melihat hal-hal yang di luar dari apa yang dia baca. Jadi sering melemparkan pandangan ke fokus yang lain selain daripada ke buku. Kemudian kedelapan, mulut komit waktu membaca. Kesembilan, membaca kata demi kata. Jadi misalnya contohnya saya mau makan. Jadi tidak dibaca saya mau makan. Gitu. Kemudian 10, membaca terlalu cepat. 11, membaca tanpa ekspresi, tidak ada intonasi ketika membaca. Jadi datar-datar saja. Kemudian ke-12, melakukan analisis tetapi tidak mensintesiskan. Dan yang terakhir adalah adanya suara yang aneh atau tegang yang menandakan keputusasaan. Tidak ada semangat ya, dan ciri-ciri dari putus asa dalam membaca, artinya dia sudah tidak bisa lagi melanjutkan bacaannya. Jadi itu kesalahan-kesalahan dalam membaca lisan. Selanjutnya adalah kesalahan dalam membaca pemahaman. Jadi hal-hal yang dilihat di sini hampir sama dengan tadi kesalahan baca lisan. Seperti yang pertama, menunjuk setiap kata yang dibaca dengan jari, menelusuri baris yang sedang dibaca dari kiri ke kanan dengan jari, juga menelusuri baris-baris yang sedang dibaca dari atas ke bawah. Yang keempat, membaca dengan berbisik. Jadi ada terdengar suara bisik-bisik ketika membaca. Kemudian mengucapkan kata dengan keras. Jadi berlawanan dari nomor 4 tadi, ini lebih keras lagi ya. Kemudian keenam, menggerakkan kepala bukan mata ya. Sama tadi, menggerakkan seharusnya hanya mata yang bergerak menelusuri bacaan, tetapi ini kepala yang ikut bergerak. Kemudian menempatkan buku dengan cara yang aneh ya. 8, menempatkan buku pada jarak pandang yang terlalu dekat. Ke-9, sering melihat gambar jika ada. Jadi jika dalam satu halaman buku itu ada gambar, anak sering melihat ke situ dibanding dengan melihat bacaannya. Kemudian ke-10, hanya memandang secara sekilas dan kemudian berkata saya sudah selesai. Jadi ketika dikasih atau diberikan tugas untuk membaca satu alinea misalnya, dia hanya melihat sekilas kemudian menyatakan saya sudah selesai membaca, padahal sebenarnya belum membaca ya. Jadi itulah kesalahan dalam membaca pemahaman. Nah, berdasarkan kesalahan-kesalahan tersebut yang ditunjukkan oleh siswa ketika membaca, dan dengan menegakkan identifikasi dan asesmen yang benar,
maka dapat disusun program pengajaran secara individual bagi siswa. Jadi perlu menegakkan identifikasi dan asesmen. Kesalahan yang tampak pada anak itu tidak boleh hanya sekali dilihat ya. Jadi perlu berulang-ulang kali untuk melihat apakah kesalahan itu memang merupakan suatu pola yang terjadi pada anak. Jika hanya satu kali, kesalahan itu terjadi hanya satu kali, itu belum bisa diperoleh kesimpulan bahwa anak tersebut mengalami disleksia. Tetapi perlu berulang-ulang sehingga kita bisa menemukan pola yang sama dari setiap tugas yang diberikan kepada anak. Sehingga nantinya kita bisa dapat menyusun program pengajaran individual dan penanganannya bagi siswa. Demikian pembahasan kita tentang disleksia. Sampai bertemu kembali dalam pembahasan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.